Nah, kalau sudut terbesarnya B, berarti sudut yang paling panjang yang? Yang apa tadi, Pak? Kalau sudut terbesarnya B, berarti sudut yang paling panjang? Sudut yang paling panjang AC. Nah, di depannya, makanya dia 5. Ini 3, ini 4, dia 5 gitu. Oke, bingung nggak? Enggak. Oke. Nah, perhatikan. Hubungan sudut dalam dan sudut luar. Di sini ada CBD, CBD. CBD itu yang begini, kelihatan? Bapak, sebentar ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Dah. Nah, CBD itu sudutnya yang seperti ini. Ini C, ini B, ini D. Yang ini nih kelihatan. Sama dengan BAC sudut ini ditambah sudut CB. ACB. Maksudnya gimana, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat, kemarin masih ingat nggak garis yang lurus berapa derajat? Garis yang lurus itu 180. Seandainya ini 120 derajat, berarti di sini 60 derajat. Nah, katanya sudut yang 120 derajat ini sama dengan sudut di A tambah sudut di C gitu. Jadi kalau misalnya ini 80 derajat, berarti di sini? Apa tadi, Pak? Jadi apa? sudut CBD atau 120 ini sama aja jumlah sudut A ditambah jumlah sudut C. Jadi kalau misalnya di C-nya 80 derajat, berarti di A-nya? 120. 120 itu C ditambah A, itu 120. C-nya 80. Berarti A-nya? 40. 40 tambah 60? 100 tambah 80? Nah, segitiga pun maksimal ya 180 derajat gitu. Bingung nggak? Segitiga nanti nggak boleh ada 180. Segitiga harus total sudutnya 180 derajat. Segitiga nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 180 dan tidak boleh kurang dari 180. Oke? Nah, bagaimana keliling? Nah, keliling ini tinggal ditambahin. Tambahin aja semua, nama juga keliling. Tambahin semua sisi-sisinya, nah itu namanya keliling ya. Tambahin semua sisi-sisinya, itu namanya keliling. Jadi kelilingnya apa? Ya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, itu namanya keliling. Misalnya ini 5, ini 4, ini 3, ya berarti kelilingnya 4 tambah 3 tambah 5 gitu. Nah, itu kelilingnya. Bingung nggak? Oh, keliling keseluruhannya. Iya, keliling keseluruhan segitiga. Oke, bagaimana dengan luas segitiga? Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Alas dan tinggi harus bentuknya
harus membentuk berapa derajat? Harus membentuk berapa derajat maksudnya? Alas dan tingginya harus membentuk 90 derajat. Jadi tidak mungkin tidak 90 derajat. Nah, itu alas tingginya harus bentuk 90 derajat. Alas dan tingginya. Jadi kalau alasnya misalnya ini 8 cm misalnya. Tingginya 6. Oh, oke, berarti luasnya setengah alas kali tinggi gitu. Bingung nggak? Satu per duanya itu dari mana? Rumus. Bingung nggak? Nah, udah tinggal setengah alas kali tinggi berarti setengah kali 8. Boleh tuh mana dulu? Setengah kali 8? Setengah kali 8 nggak tahu. Setengah kali 8 nggak tahu. Setengah kali 8. Setengah 8 kali. Setengah 8 itu 4. Setengah kali 8 itu 4. 1 per 2 dikali 8 sama aja 8 per 2. 8 kali 1, 8. Bagi 2, jadi 4. Bingung nggak? Jadi cara ngadainnya gimana? Nah, jadi 8 dibagi 2 kan 4. Iya. Nah, 4 kali 6? 4 kali 6. 24. Nah, jadi luasnya 24 cm persegi. Gitu. Bingung nggak? Jadi luas segitiganya segitiga apa? Segitiga apapun rumusnya sama. Alas kali tinggi. Dan itu harus membentuk 90 derajat. Alas kali tinggi. Itu kalau misalnya luas. Kalau misalnya keliling yang di atas tadi. Nah, tambahin semua. Misalnya saya ada segitiga kayak gini nih. Ini tidak semua orang di dunia ini bisa mengerjakan. Lebay banget, Pak. Iya, benar. Ini misalnya tingginya. Nah, tingginya misalnya 7. Ini misalnya 4. Bagaimana luas segitiganya? Ya tinggal setengah alas kali tinggi. Alas itu yang di bawah. Di bawahnya berapa? 4. Setengah kali 4. Tingginya, ya tinggi dari sini. Tarik aja ke bawah sini. Supaya dia bertemu sama perpanjangan garis alas nih. Tingginya 7 misalnya. Oh, kali 7. Berarti 4 kali setengah 2. Ya, karena 4 dibagi 2, 2 kali 7. Oh, berarti 14. Bingung nggak? Kenapa nggak bisa ngerjain? Biasanya orang ngerjainnya kayak gimana? Nah, biasanya orangnya bingung. Pak, ini tingginya yang mana? Karena tinggi itu harus dalam segitiga. Misalnya ada bentuknya gini. Nah, ini tingginya. Padahal tinggi itu tidak harus dalam segitiga. Yang penting dari ujung ditarik sampai dia membentuk tegak lurus dengan alasnya. Jadi siswa itu biasanya, nah ini tingginya mana? Ini. Kalau kayak gini tingginya mana? Ini. Padahal tinggi itu tidak harus berada di dalam segitiga. Nah, ketika ada kayak gini, siswa bingung, Pak itu tingginya mana? Gitu ya. Padahal tinggi itu tidak harus di dalam segitiga yang begini. Nah, siswa pada nyarinya begitu. Ya bukan. Yang penting tarik dari atas ke alas gitu. Itu tinggi segitiga. Oke? Jadi ada 2 keliling dan luas. Nah, ini itu sering keluar ya. Selanjutnya ada garis-garis istimewa yang nggak usah dihafalin, tidak apa-apa. Ya, karena ini khusus ada di yang berhubungan dengan segitiga. Segitiga di sini ada tinggi. Nah, tinggi ini garis yang ditarik dari suatu sisi sudut
segitiga, dan tegak lurus. Gitu kan. Tinggi itu tegak lurus. 90 derajat. Nah, ini lurus begini. Maksudnya Pak, boleh nggak tingginya jadi miring begini? Nggak boleh. Karena harus membentuk sudut 90 derajat. Gitu. Ini juga bisa tinggi segitiga, bisa. Kalau itu tingginya, berarti ini jadi alasnya. Kalau apa yang tingginya? Kalau tingginya misalnya BE, nah berarti alasnya AC. Karena alas itu harus tegak lurus dengan tinggi. Jadi alas harus tegak lurus dengan tinggi. Nggak boleh alas tidak tegak lurus. Jadi dia harus tegak lurus. Berarti kalau misalnya tegak lurusnya DA, berarti alasnya CB. Tegak lurusnya DA, B, ya betul, BC, betul. Betul sekali. Emang ngajar Alifa tuh enak sih sebetulnya mah. Kok ada sebetulnya? Iya kan yang repot itu karena nggak pernah sama sekali, itu aja. Nah nanti kalau di SMA mah dia sebisa mungkin fokus ketika guru menerangkan tuh. Walaupun nggak les, harusnya insya Allah dia bisa. Toh sekolahnya juga sekolah umum, sekolah yang lebih condong ke agama juga kan? Iya. Nah kan berarti bukan ketika akademiknya tidak bagus, ya memang seperti itu. Kalau agamanya nggak bagus, dituntut lah sama orang tua. Iya kan? Nah, sekarang garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga membagi dua sisi sama besar. Ini belum tentu tegak lurus, ya, karena kita hanya mencari garis berat. Maksudnya Pak, misalnya AD-nya 8, nah ini jadi 4, jadi 4. Oke, kita tarik dari titik C ke D. Yang penting dia membagi 2. Kalau di sini yang penting dia tegak lurus membentuk 90 derajat. Kalau di sini yang penting membagi jadi 2 bagian yang sama. Bingung nggak? Misal ya, nih misal saya punya segitiga. Segitiganya sembarang. Kok sembarang Pak? Ya karena saya nggak bisa gambar segitiga. Nah gitu ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Mana garis beratnya? Misalnya ini 6. Berarti garis beratnya harus memotong ini 3, ini 3. Nah, baru dari sini kita tarik ke sini. Ini 90 derajat enggak? Enggak. Karena ini mah garis berat. Kalau mencari tingginya baru harus 90 derajat. Jadi ini enggak harus 90 derajat kalau garis berat. Kalau garis tinggi, maka dia harus tegak lurus 90 derajat. Kalau garis berat, yang penting membagi jadi 2 bagian. Kalau tinggi, ini lebih kecil dong daripada ini, ya nggak? Nah, karena kalau tinggi yang penting 90 derajat, bukan membagi 2. Garis berat, ya dia harus membagi jadi 2 bagian yang sama. Bingung nggak? Bingung. Misalnya, ini 3, ini 5, sama nggak nih? Beda. Kenapa? Karena yang kita cari garis tinggi. Garis tinggi itu dari satu titik ditarik dan dia membentuk 90 derajat. Tegak lurus. Jadi dia bukan ke sini supaya sama nih. Kayaknya kalau di sini sama deh. Kanan 4, kiri 4, ya enggak? Tapi enggak ke situ. Dia harus ke sini. Kenapa? Supaya membentuk 90 derajat. Begini bentuknya. Siku-siku. Tapi itu 90 derajat enggak? 90 derajat. Ada tanda kayak gini, pasti 90 derajat. Ini tuh tanda kayak gini tuh siku-siku 90 derajat. Kalau ini kok nggak ada? Ya kalau ini tujuannya garis berat itu bukan siku-siku. Tapi harus membagi jadi 2 bagian yang sama. Misalnya nih, yang garis hijau. Saya tarik ke sini. Nah, ini membentuk 90 derajat. Nah, berarti garis hijau ini garis tinggi atau garis berat? Garis tinggi. Sekarang saya bagi ke sini, jelek ternyata.
Saya bagi ini panjangnya supaya sama di sinilah misalnya. Ini misalnya 6, ini 6. Nah, berarti yang biru garis panjang. garis berat. Oh. Kan cuman ada garis berat sama garis tinggi. Bingung nggak? Itu garis berat bukan garis tinggi. Ini garis tinggi yang hijau. Iya. Yang biru garis berat. Itu dari mana garis berat? Apa? Itu dari mana garis berat? Garis berat ini dia membagi panjang yang di bawahnya jadi dua bagian yang sama panjang. Namanya garis berat. Yang 3 itu yang garis lurus ke atas itu bukan garis tinggi. Bukan. Garis tinggi. Betul, yang merah juga ini garis berat. Jadi kalau garis tinggi nggak penting dia bagi jadi dua, yang penting 90 derajat. Kalau garis berat, kita harus jadi dua bagian yang sama. Itu namanya garis berat. Oke? Berarti kalau misalnya apa sih kayak tadi soal sebelumnya yang nyari luas keliling tuh yang 7 itu berarti itu kan di segitiga yang tadi itu kan ada garis lurus panjang ke atas. Terus berarti kita harus bikin lagi ya Pak garis panjangnya. Iya, kalau buat tinggi, iya betul. Jadi kita harus cari buat nyari luas itu harus dapat tingginya. Ya, harus dapat tingginya. Diketahui berat, nggak bisa. Kita nggak bisa menggunakan garis berat untuk mencari tinggi. Oke, nanti pasti soal makin nyata. Selanjutnya ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi jadi dua sama tegak lurus tapi membagi ini mah susah deh, ini mah jangan yang ini. Sama aja ya ini ya. Oh iya ini sama deh. Ya udahlah ya. Emang harus gambar pemirsa. Nggak bisa beginilah. Nah, kita akan membuat garis sumbu di mana dia membagi jadi dua bagian sama dan dia harus tegak lurus. Misalnya ini panjangnya 10 cm semua ya. Berarti harus dapat 5 cm. Anggaplah 5 cm. 5 cm itu di sinilah ya. Ini 5 cm, ini 5 cm. Dan kita tarik, di mana tarikan ini harus 90 derajat. Nah itu. Kalau garis berat itu dari sini ditarik ke sini. Itu namanya garis berat. Nih garis berat. Itu dari sini ke sini. Kalau garis sumbu di tengah-tengah tarik aja dia lurus ke atas. Oke? Ya, beda ya. Nah, terakhir garis bagi ini dia membagi menjadi dua sudut yang sama. Dua sudut yang sama. Iya, misalnya gimana? Begini misalnya. Ini misalnya 110. Berarti kalau dibagi dua yang sama jadi berapa derajat tuh sudutnya? 55. Nah, anggaplah ke sini. Kok jadi jelek? Anggaplah ke sini ya. Nah, ini berarti 55 derajat, ini 55 derajat. Nah, itu namanya garis bagi. Garis bagi. Gitu. Bingung nggak? Masih sedikit. Ya, wajar sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, sudah selesai. Kita lihat latihan-latihannya sekarang. Mudah-mudahan bisa. Ini penting. Nah, yang penting
hitungan seperti ininya ini penting. Kalau yang garis bagi garis itu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat. Berapakah nilai X dan berapakah besar sudut masing-masing? Total suatu sudut segitiga ada berapa derajat? Berapa derajat segitiga totalnya? Segitiga totalnya apa maksudnya? Sudut dalam segitiga berapa derajat? Segitiga 3. 180 derajat. Jadi sudut K tambah sudut M tambah sudut L harus berapa? 100? Oh, berarti sudut K ditambah sudut KL ditambah sudut M harus totalnya 180 derajat. Sudut K-nya berapa? X. Sudut M-nya 3X. Sudut M-nya L-nya ya itu. Sudut L-nya 2X. Dan M-nya 3X harus 180 derajat. Nah, ketemulah kita dengan variabel yang waktu itu belum sempat dikerjakan, betul? Sebelum saya ulang ya, itu ya nanti aja lah ya. Nah, tapi kalau ini jadi berapa nih? X tambah 2X tambah 3X? Apa? X tambah 2X tambah 3X? X tambah 2X tambah 3X jadi 5X. Nah, 6X. Nah, jadi 6X. 6X sama dengan 180. Berarti X-nya? X-nya? Ya, nggak tahu. Iya, itu dicari. Iya, kan ini penting kan dari yang pindah ruas, variabel. Benar, makanya saya kalau yang dia apa yang nggak bisa kemarin? Oh banyak, misalnya ke aritmatika sosial gitu ya, nggak begitu jago. Saya sih nggak khawatir. Kenapa? Karena itu babnya paling ketemu cuma di bab itu nggak bisa, oke gitu loh. Tapi kalau pindah ruas, variabel, berkali-kali saya bilang itu penting, itu penting. Ya karena semua bab ada. Jadi berapa tuh X-nya? X-nya dicari. Iya, jadi berapa? Carinya gimana? 6X 180. Kalau kita mau nyari X yang pindah 6 atau X? 6. Nah, 6. Kalau tadi di atas, kalau pindah jadi? Jadi min. Ini kan 6 dikali X. Kalau pindah jadi bagi. Oh, bagi. Bingung nggak? Bingung? Nih, ini cara aslinya nih. 6X sama dengan 180 derajat. Supaya tinggal X, berarti ini saya bagi 6 dong. Iya. Kalau kiri dibagi 6, di kanan dibagi? 6. 6 dibagi 6? 1. 1, nggak usah ditulis. Jadi X 180 dibagi 6? 30. Nah, gitu kan. Oh, jadi kalau apa sih namanya? Kalau ini ditulisnya kayak begitu. Iya, sebetulnya pindah ruas tuh dari sini. Ya udah Pak, begini aja boleh. Nanti kita selalu begini. Nggak usah pakai pindah ruas. Tapi bahasanya kita pakai kayak gini aja. Nah, jadi dari mana juga kan harus pindah ruas. iya, betul. Begitulah makanya kenapa jago pindah ruas sih cuma begitu aja. Oh, di sini 6 kali X. Oh, berarti X-nya ya jadi 6-nya di pembaginya gitu lah. Oh, jadi itu kalau kayak gitu dibagi. Iya, kalau pindah jadi dibagi. Misalnya 2X sama dengan 100. Oh, berarti X-nya ya 100 dibagi 2. 50 gitu loh. Oke. Nah, jadi X-nya ketemu. Sekarang sudut K-nya jadi berapa? Sudut K-nya. Berapa derajat? 10. 30. Terus L-nya?
sudut kan K-nya itu sudutnya X. X-nya 30. Oh, berarti K-nya 30. Oh, Sudut L-nya? L-nya 2 X. X-nya kan udah ketemu 30. Berarti 2. Berarti 60. Gimana? Kan Mana sih, Kak? X-nya berapa? 2. X-nya X-nya kan 30. Nah, dia 2X. Artinya 2 kali X-nya kan 30. Berarti 2 kali 30. 60. Oh, berarti M-nya itu 90. Iya, betul. Coba kita tambahin. 30 tambah 60. 30 tambah 60, 90 tambah 90. 180. Tuh, 180 kan segitiga totalnya. Ah, Gimana? Bingung nggak? yes. Iya, pokoknya. Tapi emang wajar lah. Ini wajar banget lah. Orang yang sering ngerjain kayak gini aja, dia variabel bingung-bingung aja gitu ya. Sampai akhirnya saya waktu itu sempat ngasih ke siswa berapa ratus soal gitu. Dikerjain seminggu. Iya, bab ini doang pindah ruas kayak gini. Nih kerjain, dia pengen masuk SMA 1 Bogor waktu itu kan. Kamu nggak akan bisa masuk SMA 1 Bogor kalau ini aja nggak bisa. Bapak jangan gitu dong. Ya bukan, saya sih realistis. Nih, seminggu kerjain berapa ratus gitu saya kasih. Oh, Bapak ngajar Windows juga nggak, Pak? Iya, kan saya emang punya bimbel. Namanya? Ini namanya. Kan dia tryout ada Presiden Waze-nya kan? Ya itu bimbel saya. Saya yang Bapak pernah ngajar di sekolahan kayak gitu nggak? pernah di pesantren. Bentar apa? Di pesantren Salafi di Ciomas, Ciapus. Nah, dari Bogor Nirwana Residen naik terus ke atas. Hasmi. Iya, ya bukan Hasmi. Hasmi mah punya Hasmi. Ini mah Salafi, pesantren Salafi. Jadi pokoknya tiap saya ke sana itu lagi pada baca Quran sendiri di masjid gitu ya. Ini terus nanti baru tuh jam berapa masuk kelas gitu ya. Ini pesantren pagi sampai siang dia umum. Sore ke malam iya betul. Nah, saya ngajar di sana teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Karena ruangannya kan gede ya. Terus anak-anak kan pada bercanda ya. Namanya juga anak-anak. SMP. Ya udahlah. Ya gimana lagi gitu kan. Nah itu cuman ya saya menyadari. Maksudnya ya emang kalau pesantren ya akademik bukan segalanya. Cuman waktu itu kan kalau nilainya di bawah sekian nggak lulus. Oh. Tahun berapa ya? Itu nggak lulus. Saya dari sempat juga ngajar sekolah SDIT sempat saya. Dari yang mereka nggak pada lulus di TO-nya, alhamdulillah ada yang dapat 100. Iya, betul. Sampai dipanggil ke dinas Kota Bogor. Disangkanya kita curang gitu. Serius. Saya bilang apa yang curang, apa kepala sekolahnya. Pak Budi saya bingung, anak-anak tadinya nggak bisa, sekarang jadi pada bisa. Ya bagus lah saya bilang. Bukan, saya dicurigain sama kepala sekolahnya. Saya dicurigain nih Pak, katanya kita bermain curang sama dinas. Saya bingung jelasinnya, yuk Pak Budi ikut aja deh ngejelasin. Akhirnya saya ikut ke dinas Kota Bogor ngejelasin. Serius. Iya, saya bilang masa kita curang ya ngapain SDIT curang gitu kan. Kalau nggak lulus ya nggak lulus aja. Cuman saya bilang ini tuh tiap seminggu 2 kali mereka itu saya kasih soal, latihan soal, maju ke depan. Seminggu 2 kali. Maju ke depan gitu. Kalau pelajaran yang hafalan saya nggak begitu peduli karena mereka bisa ngapalin. Tapi kalau matematika itu penting. Nggak bisa di sekolah, di rumah juga nggak akan bisa. Gitu ya, karena belum tentu ibu bapaknya bisa ngajarin, saya bilang gitu kan. Jadi maju ke depan tuh, semua anak satu-satu ini kerjain.
Jangan lihat apa-apa. Oh, berarti dia nggak bisa di sini. Oke, nanti kita perbaiki di sini. Gitu. Oh, Alhamdulillah akhirnya masuk ke SMP 5 Bogor, kemudian ke SMA 1 Bogor, kemudian udah satu ada yang di Semakbo gitu ya. Langsung kerja. Pokoknya ya alhamdulillah lah. Begitulah. Kisah-kisah yang ya begitulah ya. Jadi udah banyak lah. Makanya kalau ngajar anak pesantren seperti Alifa, seperti ini tuh udah alhamdulillah, maksudnya cepat. Itu sesuatu banget. Apalagi ya SD-nya nggak pernah dapet normal ya. Iya kan? Gitu. Nah tapi pindah ruas pokoknya mah wajib. Karena nanti sampai jadi dokter pun dipakai terus itu. Pindah ruas perbandingan itu mah dipakai terus lah. Ya, jadi kalau nanya apa bimbelnya, ini Presiden Ways. Kenapa namanya Presiden Ways? Karena singkatannya PW. Presiden Ways itu PW. Oh iya, kan Alifa udah tes TV ya? iya. Nah, saya juga udah Coba apa? intuiting. Intuiting itu apa? Intuiting ada saya intuiting. Nah, intuiting itu dia kreatif, dia tidak suka bekerja di orang, justru dia inginnya membuat lowongan pekerjaan, nah buat usaha sendiri gitu. Oh. Dan ya nggak tahu kenapa emang begitu kali ya, makanya saya bikin bimbel Presiden Ways ini gitu loh. Tahun 2013 saya bikinnya. Oh. Jadi udah 11 tahun lah. Bapak kuliah di mana? Di IPB. Jurusan? Teknologi Industri Pertanian. Kok emang itu matematika? Nah, IPB itu semua yang mau masuk IPB harus jurusan IPA. Nggak ada IPS S1 ya, S1-nya nggak ada. Jadi ya kalau harus bisa IPA, ya rata-rata bisa MTK dong. Kenapa? Bisa MTK dari SMA apa dari SMP? Bisa SMA, maksudnya ininya jagonya? Jago matematikanya. Dari SD lah. SD saya siswa teladan. SMP saya siswa teladan Sebogor, mewakili Bogor ke Jawa Barat. Nah, di SMA, karena SMA 1 Bogor pada pinter-pinter, pada les, dan saya tidak pernah les dimanapun, jadilah saya tidak pernah jadi siswa teladan. Masuk ranking 4 aja udah syukur alhamdulillah pada saat itu ya. Karena saya nggak les di mana-mana. Terus gurunya nggak... Pada les, jelas. Udah gitu gurunya nggak pernah nerangin kalau dia SMA 1 Bogor tuh. Oh, nggak pernah nerangin? Oh, nggak pernah. Jarang, datang aja jarang. Sesuatu banget itu. Gitu. Oh, bisa gitu? Ya, emang bisa. Jadi, gurunya ngapain? Gurunya datang, ini kerjakan halaman sekian. Sampai sekian, udah pergi. Gitu. Berarti nggak jelasin? Ya enggak lah. Dari mana? Ya makanya gitu. Makanya saya bilang alhamdulillah, saya ranking 4 aja udah alhamdulillah. Udah bersyukur saya. Tidak les dimanapun. Masuk SD kelas umur berapa? 7 tahun. Karena saya nggak TK. Nah, kok bisa nggak TK? Ya kan, ya saya nggak punya duit. Maksudnya ya dari keluarga saya itu tuh bukan keluarga yang wah semua, enggak lah. Sampai bapak pensiun pun nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Bapak saya pensiun tuh. Gitu. Jadi apalagi TK yang ngapain gitu kan? Jadi langsung SD. Karena TK itu kan mahal. Lebih mahal pada SD malah. Ya, SD negeri murah, TK nggak ada negeri mahal. Nah, syarat masuk SD kalau nggak dari TK harus 7 tahun. Jadilah saya belajar sendiri dulu di rumah sama ibu diajarin. Jadi ibunya bapak pintar? Nah, ibu saya TE. Thinking extra. Iya. Iya, emang. Makanya loh, saya bilang, saya penasaran kok ibu saya bisa ngajarin saya gitu ya pas di tes.
Mumpung saya jadi promotor, jadi saya gratisin ke ibu gitu kan. Ya kali sama ibu bayar gitu ya. Nah, saya cek ternyata ibu saya itu. Gitu. Nah, itulah lebih kurang. Oke, kita kembali lagi ke nomor 2. Di sini kita ada segitiga apa? PQR. Kalau bingung, kita gambar aja dulu PQR. Pak, itu kan segitiga sama sisi. Ini kita nggak tahu, nggak masalah. Ya, yang penting kita gambar dulu. Ini hanya untuk gambaran, bukan pasti segitiganya sama sisi, sama kaki. Enggak, ini gambaran aja. Sudut di P-nya berapa? Kata soal nih. Sudut di P-nya 48 derajat. Sudut di Q-nya? Sudut di Q-nya 72. 72. Nah, pertanyaannya berapa sih sudut di R? Bisa nggak? Coba, bisa nggak? Sudut di R-nya itu 60 derajat. Kenapa 60? Karena segitiga itu 180 derajat. Iya, benar 60 derajat. Benar, karena kan 72 ditambah 48 ditambah sudut R sama dengan 180. 72 tambah 48, 120 ya? Tambah sudut R sama dengan 180. Oh, berarti sudut R-nya 60 derajat. Nah, itu betul tuh. Iya, betul begitu. Gampang susah? Gampang. Bang, kalau misalnya segitiganya enggak sama kaki kayak gitu, enggak apa namanya? Lah ini kan segitiga sembarang emang. Cuman saya gambarnya biar gampang aja ini. Padahal kenyataannya segitiga 180. Iya, mau segitiga apapun pasti 180. Iya, segitiga. Mau apapun itu. Mau apapun selama segitiga 180 derajat. Kalau segitiga sembarang kayak gitu. Iya, sama. Nggak mungkin. Insya Allah selama ini tidak pernah menemukan. Jadi nggak mungkin. Itu sudah apa ya? Ya kayaknya nggak akan ada lagi sih yang menemukan. Ternyata segini. Nggak. Seperti halnya 1 menit 60 detik, ya udah segitu gitu. Oke, bisa nggak nih jawab nih? Kalau bisa berarti udah jago lah. Oh, ini kayak cara waktu yang tadi apa? Yoi. Berarti BCD-nya itu BCD. Itu jadinya 60 tambah 120 ditambah
Oh, berarti yang D-nya itu 115 mungkin ya. Berapa? 115. 115. Kenapa 115? Karena kan B C D itu kan jadinya itu kan 180. B, C, D 180. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C harus 180. Oke, terus. Terus A sampai ke D itu kan 180 juga. A sampai ke iya, betul. A sudut ACD 180. Terus habis itu kan yang udah ditemuin itu kan 55 sama 65. 55 sama 65. Jadinya apa dong? Mungkin apa dong, Pak? Nggak tahu, Pak. Sudut C-nya berapa? Sudut C-nya 60. 60. Iya. Kalau sudut C 60, ini kan harus 180. Iya. Berarti di sini berapa derajat? Oh. 100? 120. Kan totalnya harus 180. Total lurus kan 180. Nah, di sini 60 ya, berarti sisanya 120. Oh, cuman di begini doang. Iyalah. Betul. Berarti 55-nya nggak dihitung, Pak? 55. Enggak kan udah dapat jadi 60. 55 sama 65 60 di sini dapatnya. Kan yang namanya sudut gini, kalau di sini 30, oh ini 150. Kan gitu. Di sini dihitung enggak sudutnya? Enggak lah. Kalau ini kan 180. Ada nggak ya yang mirip? Nanti kalau beda kan dia protes tuh. Kan beda nih. Nomor 5. Ya udah deh, saya cari yang sama deh yang mirip. Oh ini dulu nih. Jangan deh. Nah ini nih. Nomor 6 deh. Maksudnya ini yang dicari sudut ABC. Nah, berarti kalau sudut ABC yang dicari sudut B. Di tengah. Sudut B. Iya. Jadi yang dicari itu yang di tengah sudutnya. Tapi sudut C ke L itu berapa? Sudut C ke L. C ke A kali. C ke A. Maksudnya sudut C. Kan sudut C itu kan 36. Nah, sudut A-nya kali. Iya, sudut A-nya berapa? Sudut A-nya ini. Tanda kayak gini siku-siku. Berarti berapa derajat? 90. Nah, 90 derajat.
eh, 54 derajat. 54 derajat. Oke, betul. Oke nih ya. Dia kan mau yang Coba. ini kan? Ya. Ini 2 lah. Oh, jangan deh. Sisanya di TO aja. Ini bagus nih nomor 7. Nomor 7 bagus. Bagus apanya? Bagus soalnya lah. Ini dulu lah. Hah? Emang apa soal ini bagus. Ini gabungan dari pindah-pindah ruas. Lah itu soal apaan? Enggak, gampang kok. Dah, ini 2 ini terakhir, kita lanjut ke bab selanjutnya pokoknya. Coba. Besar yang mana yang dikerjain, Pak? Yang 82 aja yang gampang. 82. Oke. Bapak itu yang nomor 8 cuman AB doang, Pak. Ah, maksudnya AB gimana? Yang diketahuinya? Jawabannya cuman Oh, jawabannya. Oh, butuh ya? Kirain nggak butuh. besar CAB itu adalah 60. CAB? Kenapa 60? Karena enggak tahu. Karena kan itu 2, Pak. Maksudnya gimana? Berarti harusnya 70. Jadi nomor 70 nih. 70 deh. Ya udah, ini nggak ditawar-tawar lagi nih sama temen, nggak bisa kurang nih jadi 60. Aku yang bener apa, Pak? Iya, gimana? Udah. Udah. Oke, kalau lurus berarti di sini berapa derajat? 90. Kenapa 90? Ini kan udah 110. Total yang lurus berapa? 70. Bingung nggak? Enggak. Berarti ini? Berarti itu Di sini berapa derajat? 50. Terus total segitiga harus berapa derajat? 180. Nah, berarti sudut A ditambah 70 derajat ditambah 50 derajat harus 180. Bingung nggak? Ya. Berarti sudut A-nya berapa tuh? Berarti 60. Iya, 60. Berarti bener tadi. Ya kan tadi saya tanyain lagi. Mau 70 mau 60. 70. Ya udah. Oke. Bingung nggak tuh? Betul lah. Bingung nggak? Enggak. Jadi kita harus cari dulu ituannya kayak 110 berarti 70 berarti gitu ya, Kak? Iya, betul. Baru nanti di dalam sini harus totalnya 180 gitu. Pokoknya cuma muter-muter aja di situ. Oke, 7 tuh. Tahu kan? X sama 40 dan 4X dikali 35. Nilai X adalah 0.
tahu, Pak. Oke. Ini kan misalnya 2X. Ini misalnya 40. X plus 40. Ini misalnya 4X plus 35. Ya kan? Bingung nggak? Iya. Nah, Iya, iya. 2X tambah X tambah 40 tambah 4X tambah 35 harus 180 derajat. Bingung nggak? Semua sudut kita tambahin harus 180 derajat. Artinya 2X tambah X plus 40 tambah 4X plus 35, iya 180 derajat. Bingung nggak? Iya, dia bingung. Iya, iya. Ya udah, kita cari. Gimana nih? 2 2, ditambah 40. 2X tambah X. 3X. 2 tambah X, 3X. Tambah 4X, 7X. 7X ditambah 40 tambah 35, 75. Gitu, bingung nggak? Tambah 40 tambah 35, 7. 7X berapa maksudnya? 7X tambah 35, 180. Gitu, sampai situ dulu, bingung nggak? 7X tambah 35. Tambah 75. 180. Iya kan 7X itu kan dapat dari 7X kan. Nah, Nah, terus 40 tambah 35 kan 75. nah betul. Terus? Nah, terus jadi kayak gitu tulisnya. Terus? Nah, terus Terus? ya cari 7X berapa. Nah iya, gimana nyarinya? Ya nggak tahu. Supaya di kiri tinggal 7. Oh, pindah ruas. Nah, pindah ruas. 7X Oh, sama berarti dengan 180 dikurangin 180. Dikurangin 75. 5. 7X sama dengan berapa? 7X sama dengan 15. 7X sama dengan 105. X-nya 15. Iya. Udah, nilai X-nya 15. Terus saya pakai 7X sama dengan 105, 180, 75, 15. 180 dikurangi 75 berapa emang? 15. 105. Iya. Iyalah. Emang ya? Emang ya? Iyalah. Oh iya. Iya. Oh iya, ini bukan 175 ya? Ayo, bingung nggak? Nah, terus 7X jadi 105, terus X-nya itu dari mana? Iya, ini dibagi 7. Supaya jadi X ya, ini bagi 7 juga. Jadilah segini. Oh iya. Oh iya, iya. Atau pindah ruas bahasa ininya. Kalau enggak ya dibagi semua gitu. Bingung nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, insya Allah. Oke. Ini kita angkat selesai tentang segitiga. Selanjutnya materi terakhir kayaknya. Di kelas 7. Segi 4. Ada lagi nggak ya lingkaran? Jangan-jangan ini segi 4 lingkaran lagi. Kayaknya lingkaran kelas 8. Wow, ini panjang banget ini. Oke, bentar. Oh, ada statistik. Ya udahlah ya, panjang banget. Oke, ini panjang banget ternyata. Hari ini
dapatnya dulu aja kayaknya nih karena panjang parah. Oke. Oh, banyak banget. Nih, saya ambil dulu deh. Bentar ya Pak, saya mau ke kamar mandi. Iya. Oke, sampai Pak lama. Enggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah tadi segitiga, kemudian nanti ketemu di bab selanjutnya tentang segi empat. Segi empat itu apa sih? Nah, ini nggak dibahas malah di sini. Segi empat itu dia ada 4 sisi. Kalau segitiga ada berapa sisi tadi? 3. Kalau ini ada 4 sisi. Segitiga ada berapa titik sudutnya? Ada 4. Ada 3 segitiga mah. Kalau segi 4? Segi 4 ada 4. Ada 4. Gitu ya. Nah, ada macam-macam segi 4. Ada persegi panjang, ada trapesium, ada layang-layang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ya. Jadi emang banyak banget nih si segi 4 tuh. Makanya tadi saya cek, oh iya bener semuanya berarti di sini pelajarin. Oke. Kita lihat di sini ada persegi. Persegi itu apa sih? Persegi itu dia keempat sisinya sama panjang. Oh iya, segi 4 itu total semua sisinya, sudutnya kalau dijumlahin berapa? 360 derajat. Ya, kalau ditambahin 360 derajat.
Nah, semua sisinya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, ini ciri persegi. Ini penting nggak ya? Ini cuman saya sekilas aja ya. Oke? Nggak usah terlalu mendetil. Takutnya dia pusing di sininya. Lebih senang angka atau lebih senang hafalan? Kayak gini. Lebih senang hitung kan ya? Iya nggak? Halo, halo? Halo? Oh iya. Lebih senang hitungan kan daripada teori-teori sifat-sifat persegi kayak gini? Oke ya. Ini saya taruh aja. Ya, ini saya taruh karena jarang juga. Kayaknya ketemu cuma di bab ini aja. Nah, saya langsung masuk ke sini. Ada namanya keliling dan luas. Keliling itu tadi pada prinsipnya tambahin aja semua. Oke. Kalau keliling, tambahkan semua. Nah, ini tambahin aja semua nih. Misalnya ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Kok sama semua ya? Kalau pas segitu sama semua. Nggak mungkin beda, nggak mungkin. 6, 6, 6, 6 gitu ya. Nah, jadi di sini kelilingnya berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti kelilingnya 24. Sedangkan kalau luas, kaliin sisinya. Ini sisi, kaliin aja. 36, iya. 6 kali 6. Bukan 6 kali 2. Bukan. Ya, sisi kali sisi. Sisinya 8, 8 ke 8. 9, 9 ke 9 gitu ya. 80, 80. Iya, jauh amat 80. Oke, nah sekarang persegi panjang. Apa ciri persegi panjang? Ciri persegi panjang, cirinya juga sama. Saya nggak akan bahas, tinggal dibaca dulu. Nah, keliling, persegi dan luasnya mirip. Mirip gimana, Pak? Mirip seperti persegi. Bedanya, kalau persegi panjang, ini tuh beda panjangnya. Kalau misalnya ini 10 cm, ya ini 6 misalnya. Ini 10 juga. Ini 6 juga. Nah, ini namanya persegi panjang. Kelilingnya tambahin semua. 6 tambah 6 tambah 10 tambah 10. Jadi 6, 6, 12, 12 tambah 20, 32. Gitu kan? Iya. Kok Pak ini ada rumusnya sama aja sama ini? Ya, nggak usah dipusingin. Yang keliling, pokoknya tambahin semua. Nah tinggal luasnya itu panjang kali lebar. Panjang itu apa? Panjang itu sisi yang lebih panjang, lebar itu sisi yang lebih pendek. Berarti panjangnya kita anggap 10, lebarnya kita anggap 6. Oh, berarti P kali L sama dengan 10 kali 6. Oh, berarti 60 cm persegi. Cm kuadrat. Itu luasnya. Bingung nggak? Nah, selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang dia agak unik ya, dia berbeda. Kenapa? Karena bentuknya dia serong-serong. Dia sudutnya tidak 90 derajat nih, serong-serong kayak gini. Nah, bagaimana cara mencari keliling dan luasnya? Sama. Sama gimana? Sama. Tambahin aja semuanya kalau kelilingnya. Misalnya ini 10, jangan 10 lagi deh. Ini 6, ini 5, ini 8, ini 5, ini 5, ini 8 juga. Ini 5 juga. Oh, berarti kelilingnya 5 tambah 5 tambah 8 tambah 8. Bingung nggak? Kayak biasa ya? Kayak biasa. Nah, yang membedakan, ini ya, perhatikan baik-baik, yang membedakan luas. Luas itu alas kali tinggi. Ini bukan
alasnya, ini bukan tingginya. Tinggi itu harus tegak lurus dari alas. Misalnya ini 8 segini. Tingginya misalnya 5. Jangan 5 deh. Tingginya misalnya 4. Nah, berarti kalau tingginya 4 ya udah tinggal alasnya 8, tingginya 4. Bingung nggak? Bingung nggak? Jadi alasnya tuh yang mana? Yang 8. Tapi tingginya bukan 5. Bukan. Tinggi itu harus tegak lurus. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi nanti diketahui ya. Ya nanti nyarinya diketahui. Oke. Nah, selanjutnya ada belah ketupat. Nah, ini sifat-sifat belah ketupat. Nah, tapi rumusnya yang ini. Ini juga beda. Beda sendiri. Beda berdua nanti sama layang-layang. Ini perhatikan baik-baik ya. Kalau keliling ya sama. Keliling mah. Misalnya ini 10. 10, 10, 10. Berarti kelilingnya 40. Nah, tapi kalau belah ketupat nyari luasnya beda. Luasnya setengah kali AC kali AD. Apa? Setengah kali AC. AC itu ini yang vertikal. BD itu yang horizontal. Jadi itu nanti yang dikaliin. Ya, setengah kali AC kali BD. Ini gimana caranya, Mas? Oke, ini agak-agak panjang. Tahu Pitagoras nggak? Kadang tapi nggak tahu. Kita nggak belajar Pitagoras ya, berarti ini dianggap udah bisa nih. Misalnya saya ada 8, ini 6. Nah, sisi ini berapa? Sisi itu itu pakai Pitagoras. Kenapa kepindahin? Oh ya udahlah ya. Nah, jadi di Pitagoras kalau misalnya A ini B ini C selalu berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C itu apa? C itu yang miring. Kalau kita nyari A kuadrat, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat. Kalau kita mau nyari B kuadrat, C kuadrat dikurangin A kuadrat. Pindah ruas. Oke? Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini dia. Aduh, ini dia. Perhatikan baik-baik ya. Ini penting. Nih, misalnya ini 8, ini 6. Berarti ini gimana? Kalau ini C atau A atau B? C. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan? Ya. Berarti 8 kuadrat ditambah? Tambah B.
tambah 6 kuadrat. 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kali 8. 64. 6 kali 6. 36. Berarti C kuadrat sama dengan? C kuadrat sama dengan ditambahin. Berapa? 100. Ya enggak? Oh ya, 100. Nah, C-nya, C itu angka yang sama dikalikan jadi 100. Angkanya berapa tuh? Enggak bisa. Ada angka yang sama hasilnya 100. Berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 5 kali. Angkanya harus sama. Iya. Angkanya harus sama, berarti 10 kali 10. Nah, jadi C-nya 10. Oh. Ribet banget ya. Gitu. Gimana? Tahu? Jadi gimana? Tahu Pitagoras kayak gini? Iya, baru tahu. Nah, sekarang nih, sekarang perhatikan baik-baik. Matanya jangan berkedip. Oh, nggak bisa dong Pak berkedip atuh. Nah, ini kayak gini. Ini O, kok miring sih nggak apa-apa ya. Ini A, B, C, D. Misalnya ini 10. Ini 8. 8 tuh OC. OB-nya berapa? Nih OC 8. OB-nya jadi berapa kalau sisi miringnya 10? Kan kalau kita lihat kayak gini. Ini 8. Ini 10. Berarti kalau kita nyari ini gimana? Kayak tadi. Berarti misalnya ini itu B. B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dikurangin 8. Jadi B kuadrat sama dengan 100 dikurangin 4. Berarti 36. B sama dengan hasil angka berapa tuh? Berapa ya? Ayo. 6 kali 6. 6. Berarti OB-nya 6. Nah, berarti OB 6, berarti AC-nya? AC-nya 16. AC-nya 16. BD-nya berarti 12. Karena kan dari C sampai ke tengah-tengah 8. Berarti kalau dari C sampai ujung 16. B ke O 6. Berarti B ke D ya 12. Bingung nggak? Nah, jadi luas belah ketupat rumusnya setengah diagonal. Nah, ini tuh setengah tuh diagonal 1. Diagonal itu yang panjang berarti 16 dikali diagonal yang lainnya 12. Jadi setengah kali CA yaitu 16 dikali BD. Nah, ini. Jadinya 16 bagi 2 8 jadinya 96. Nah, itulah luas dari belah ketupat. Bingung nggak?
Ada yang tanya enggak? Oke. Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya, ini nanti saya kirimin. Masih ada lagi, ya masih. Terus setelah ini tadi statistik ini bab yang lumayan rumit. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Sekarang hari apa sih? Kamis ya? Oh iya, Kamis. Berarti kita lanjutnya minggu depan ya? Iya. Oke. Nanti saya taruh yang segitiga dulu, yang itu belum saya taruh ya soalnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak? Ya. Berarti kadang Alifah kerjainnya 1, 3, 5, 7. Iya, betul. Yang ganjil dulu aja deh. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.